Halo, selamat pagi sahabat Andini. Pagi ini kita akan mereview beberapa produk susu yang ada di sini, mulai susu pasteurisasi Andini, susu UHT, ada susu sterilisasi, dan juga susu kental manis SKM. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, ini hanya untuk edukasi, jadi tidak ada bermaksud untuk komparasi antar beberapa brand. Yang pertama dari susu sapi murni Andini, ini 111% ya, 100% murninya dan lebih dari 11 manfaatnya. Prosesnya adalah pasteurisasi. Proses pasteurisasi itu proses pemanasan susu 75 derajat Celcius kurang lebih 30 sampai 40 menit. Ya, untuk penyimpanan suhu ruang itu hanya 6 sampai 7 jam saja. Kalau di kulkas itu bisa 3 sampai 4 hari, di freezer bisa sampai 7 hari. Oke, untuk kandungan gula ini plain, murni, tanpa gula tambahan. Yang kedua ada susu, ini UHT ya. Jadi UHT itu adalah ultra high temperature, di mana proses pengolahan susunya itu dengan pemanasan yang sangat tinggi, kurang lebih 130 sampai 135 derajat Celcius, hanya 2 sampai 5 detik saja. Untuk kandungan nutrisi, nilai gizinya di sini 200 ml ya. Untuk gula itu ada dua, ada laktosa dan ada sukrosa. Laktosa itu gula bawaan dari susunya, sukrosa itu adalah gula tambahan. Di sini sukrosanya 0, laktosanya 8 gram. Jadi kandungan susu sapinya itu 30 sampai 40% dengan proses ultra high temperature. Lanjut, ini ada susu UHT juga, cuman ini yang rasa-rasa ya, yang rasa-rasa. Jadi kalau susu UHT itu lebih tahan lama. Jadi jika di suhu ruang itu bisa 6 bulan ya, 6 bulan sampai 12 bulan. Cuman biasanya setelah dibuka kemasannya harus segera dikonsumsi atau diamankan di mesin pendingin atau kulkas atau freezer ya. Kalau kandungan nilai gizi yang rasa-rasa ini sepertinya gulanya cukup tinggi. Jadi total gula itu 22 gram, sukrosa atau gula tambahannya 13 gram, laktosanya 9 gram. Ini untuk yang susu UHT rasa-rasa. Yang tadi UHT yang plain. Kita lanjut di susu sterilisasi. Jadi tadi ada susu pasteurisasi, ada susu UHT, dan sekarang susu sterilisasi. Jadi apa itu susu sterilisasi? Lagi-lagi bedanya di proses pengolahannya. Jadi kalau susu sterilisasi ini diproses dengan suhu yang sangat tinggi, 135 derajat sampai 140 derajat, itu selama 40 menit. Dan kalau susu sterilisasi ini dipanaskannya dengan kalengnya. Jadi bersamaan dengan kalengnya. Makanya nanti warna biasanya agak kecoklatan kalau susu sterilisasi. Karena dari proses steril tadi ya. Untuk nilai informasi kita concern ke gula, sukrosanya 0, laktosanya 9 gram. Ini juga sama, kalau di suhu ruang lebih tahan lama ya, 1 tahun lebih karena proses sterilisasi tadi. Cuman kalau sudah dibuka harus segera dikonsumsi atau diminum. Yang terakhir itu ada susu kental manis ya, SKM, susu kental manis. Dari tampilannya mungkin ini prosesnya beda dengan yang pasteurisasi. Jadi prosesnya ini melalui penguapan ya. Jadi diuapkan sampai 60% kadar airnya, jadi menjadi lebih kental. Kita lihat di informasi nilai gizi. Jadi takaran saji 30 gram. Jadi gulanya tinggi ini 15 gram. Gula sukrosa ya. Sukrosa itu gula tambahan, bukan gula alami, itu 14 gram sendiri. Jadi ini tidak disarankan untuk dikonsumsi setiap hari karena beda dengan yang proses tadi. Ada pasteurisasi, ada UHT, dan juga sterilisasi. Nah, menurut teman-teman, dari susu ini kira-kira mana yang baik untuk MBG, makan gizi gratis? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih.